Selamat pagi anak-anak kelas 9. Hari ini kita akan mulai kembali untuk materi kita yang kedua. Sebelumnya, Mem ingatkan kembali untuk setiap tugas itu paling terlambat dikumpulkannya selama seminggu ya. Jadi sekarang misalnya Selasa, berarti Senin depan sebelum materi selanjutnya itu harus sudah dikumpulkan ya. Oleh sebab itu, jangan lupa tugas harus dikumpulkan. Sebelum kita memulai materi, kita akan mulai dulu di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami akan memulai kembali pelajaran agama Kristen materi kedua. Tuhan yang tolong berikan kami hikmat walaupun secara online Tuhan, tetapi biarlah anak-anak belajar dengan semangat, sukacita, dan mereka boleh mengerti setiap materi yang akan dijelaskan. Kami memulai pelajaran kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, sekarang kita akan memulai materi kita. Kembali lagi Mem ingatkan, setiap materi itu kalian harus catat. Karena kalau setiap ulangan atau mungkin ada kuis, Mem itu selalu kasih kuis dari apa yang Mem jelaskan ya. Jadi bukan hanya sekedar teks yang sudah dicantumkan, tetapi teori-teori, penjelasan-penjelasan yang Mem sampaikan juga itu harus ditulis. Jadi ada hal-hal apa, itu nanti akan keluar kalau setiap ulangan. Oke ya, kita akan mulai materi untuk materi yang kedua. Kita mulai materi bab 2 kita, yaitu Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Sebelum kita lanjut materinya, kalian masih ingat ya arti dari Ecclesia itu apa? Ya, Ecclesia itu adalah gereja. Gereja yang dipanggil keluar, orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Reformata semper reformanda. Ketika reform berarti berbicara reformasi, perubahan gereja. Nah, kita lihat selanjutnya. Ecclesia reformata semper reformanda. Apa sih maknanya? Seperti tadi yang Mem sudah jelaskan, gereja yang telah direformasi harus terus mereformasi dirinya sendiri. Reformasi itu apa? Perubahan secara drastis untuk memperbaiki dalam suatu masyarakat. Seperti ini, gereja itu sudah ada perubahan. Ketika di bab kemarin, yaitu para rasul-rasul, mereka sudah bagaimana jiwa-jiwa itu datang kepada Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan, dari orang yang tadi tidak mengenal Tuhan, bagaimana ketika Rasul Petrus berkhotbah 3.000 orang bertobat. Sudah mengalami perubahan dari yang tidak mengenal Tuhan menjadi mengenal Tuhan. Tetapi ternyata gereja jangan hanya puas sampai di situ, harus terus mereformasi dirinya sendiri untuk mencapai sesuatu yang benar-benar baik di hadapan Tuhan. Tetapi ingat, mereformasi itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Tetap harus dengan firman Tuhan. Dalam bahasa Latinnya itu secundum verbum Dei, ya. Secundum verbum Dei. Jadi ingat, merubah segala sesuatu itu tetap harus sesuai dengan firman Tuhan. Kalau mungkin kalian bertanya, Mem, bagaimana dengan gereja yang saat ini beraneka ragam? Setiap gereja itu berbeda-beda tata cara ibadahnya mungkin berbeda-beda cara urutan ibadahnya. Kalau itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Mem mau katakan itu tidak salah. Tetapi kalau mereformasi di luar dari firman Tuhan, itulah yang salah. Oleh sebab itu, ingat sekali lagi, mereformasi itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Ecclesia Reformata Semper Reformanda, yaitu gereja yang telah direformasi harus terus mereformasi dirinya sendiri. Contohnya, zaman dulu itu tidak ada yang namanya multimedia. Nah, ketika zaman mulai berkembang, otomatis gereja itu mereformasi dirinya sendiri, tetapi tidak menyalahi firman Tuhan. Mereka ingin merubah sesuatu menjadi lebih baik. Ya, sekarang ada di gereja-gereja orang mulai pakai multimedia yang bagus. Orang-orang yang tidak hafal lagu bisa melihat lagu dengan baik, bisa ikut bernyanyi sama-sama. Nah, itulah perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh gereja. Ingat, gereja itu tidak berbicara bangunan saja, tetapi diri kita sendiri. Kita juga harus mereformasi
gereja, yaitu diri kita sendiri, tubuh bait Allah untuk menjadi lebih baik ya. Selanjutnya, 3 misi utama Tuhan Yesus saat berkarya di muka bumi. Ingat, Yesus itu anak Allah. Yesus itu diberikan oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia ya. Yang pertama, misi Tuhan Yesus itu adalah menyelamatkan umat manusia. Ingat Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi tujuan utama Tuhan ketika berkarya di muka bumi adalah menyelamatkan umat manusia, menyerahkan dirinya untuk disalibkan untuk umat manusia. Oleh sebab itu Allah itu menunjukkan kasih agape. Ingat, ada beberapa kasih ya, ada 4 jenis kasih: agape, phileo, storge, dan eros. Kasih Allah itu adalah kasih agape, kasih yang gak bersyarat. Kalau manusia itu mengasihi orang lain ada syaratnya. Kalian mungkin mengasihi teman kalian ada syaratnya supaya dia juga mengasihi saya. Kalau kamu gak mengasihi saya gak mengasihi kamu. Itu bukan kasih agape. Tetapi kasih agape itu kasih Allah kepada manusia tanpa syarat. Phileo, kasih persahabatan ya, seperti kalian bersahabat dengan teman, pasti care lah sama teman, mungkin temannya sakit, kalian besuk, itu phileo, kasih persahabatan. Storge, kasih orang tua ke anak atau sebaliknya anak ke orang tua. Kasih eros, berbicara kasih terhadap lawan jenis ya, ketika kalian mungkin menyukai pria atau yang pria menyukai wanita, itu eros. Tetapi hati-hati dengan kasih eros ini, jangan sampai disalahgunakan ya. Oleh sebab itu kasih Allah, kasih yang lebih besar dari segala-galanya. Jadi misi utama Tuhan Yesus yang pertama adalah menyelamatkan umat manusia, dan misi yang keduanya adalah menggenapi nubuat-nubuat para nabi sebelumnya ya. Pada sebelumnya di dalam perjanjian lama, para nabi itu sudah menubuatkan bahwa akan datang seorang penolong, Mesias, orang yang akan menyelamatkan dunia ini. Itu sudah dinubuatkan. Kalau kalian baca di kitab Yesaya, bagaimana dikatakan bahwa akan ada seorang penolong, dialah yang akan menyelamatkan. Nah, di sini Yesus itu, misi utama Tuhan itu menggenapi apa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi sebelumnya dalam perjanjian lama. Kalau misalnya Yesus tidak datang ke dunia, berarti nubuat-nubuat itu adalah nubuat-nubuat palsu, nabi-nabi palsu. Tetapi Yesus menyatakan dirinya, misinya yaitu untuk menggenapi nubuat-nubuat para nabi sebelumnya. Janji kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia sudah dikabarkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Oke, PL ini perjanjian lama ya. Yang ketiga, misi Tuhan Yesus yaitu memberikan pengajaran nyata melalui contoh. Ini gaya harusnya ya. Coba memperbaiki sebentar ya. Melalui gaya seharusnya. Oke, kalian sambil catat ya. Ya, memberikan pengajaran nyata melalui contoh gaya hidup yang benar. Yesus itu memberikan contoh nyata. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Yesus itu berdoa bukan ketika dia nyaman ya, dalam segala keadaan. Bahkan ketika di Taman Getsemani, kalau diperkirakan itu Yesus itu berdoa tuh ketika jam 3 subuh. Bayangkan ya, Yesus itu memberikan contoh teladan yang nyata. Berdoa, bagaimana Yesus juga sabar menghadapi orang-orang. Bahkan Yesus itu mempraktekkan buah roh. Dia tetap mengasihi, bahkan ketika Yesus diperlakukan tidak baik, bahkan ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, Tuhan menyatakan kasih-Nya itu apa? Tuhan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah contoh dari gaya hidup yang benar, yang Tuhan ajarkan, yaitu kamu juga harus mau mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Mendengar, Yesus itu mau mendengar setiap orang. Ketika orang berkata apa-apa, Yesus mau menjadi pendengar yang baik. Mempraktekkan firman Tuhan. Ketika Yesus usia 12 tahun, apa yang Yesus kerjakan? Yesus ada di bait Allah. Yesus tidak pernah melalaikan waktu-waktu ibadah. Itu sebagai bukti contoh
bahwa Yesus tuh beri pengajaran tuh yang nyata. Seperti sekarang, kamu tuh harus ibadah. Jadi bukan hanya sekedar perintah, dan itu pun sudah diteladani oleh Tuhan Yesus bahwa dari masih kecil pun Tuhan, dia tetap selalu pergi ke bait Allah. Ingat, Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Mungkin kalian bisa bilang, oh iya, Yesus kan bisa mempraktekkan berdoa sabar, dia bisa melakukan firman Tuhan, dia tidak membenci, dia tidak mendendam karena dia Allah. Ya, betul. Tetapi Yesus itu juga 100% manusia. Dia bisa merasakan kesedihan. Bahkan ketika Yesus mau disalibkan, dia tuh sampai sedih, dia sampai berkata, Eli, Eli lama sabatani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu menyatakan 100% manusianya Tuhan tuh merasa sedih. Bahkan ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dikatakan Yesus itu merasa, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Itu tuh secara manusia Tuhan juga merasakan sakitnya tuh seperti apa. Tetapi di sini memberikan pengajaran buat kita bahwa Yesus itu manusia. Jadi Tuhan tuh tahu rasa sakit yang kamu alami. Jadi ketika Tuhan memberikan contoh gaya hidup yang benar, itu pun harus menjadi praktek gaya hidup kita. Selanjutnya, latar belakang gereja reformasi ya. Latar belakang reformasi gereja. Kenapa sih pada saat itu tuh ada reformasi gereja? Karena orang-orang dalam gereja mulai berfokus bukan lagi pada pengajaran iman. Gereja menjadi lembaga yang digunakan untuk meraih keuntungan bagi orang-orang tertentu. Munculnya banyak tantangan di gereja, baik dari dalam maupun karena adanya tuntutan politik dari kaum bangsawan. Poin kedua di sini ya, kita lihat gereja menjadi lembaga yang digunakan untuk meraih keuntungan bagi orang-orang tertentu. Pada saat dahulu sebelum adanya reformasi gereja, gereja-gereja itu mengeluarkan yang namanya surat penghapusan dosa. Kita lihat selanjutnya ya. Nah, di sini titik terendah gereja pada saat itu, kenapa? Makanya ada reformasi. Gereja mengaku berkuasa mengampuni dosa dan hukum atas dosa dengan mengajarkan konsep purgatorium, yaitu api penyucian. Mohon maaf kalau di sini ada yang Katolik, dan setahu saya Katolik sampai saat ini masih ada api penyucian. Jadi setelah meninggal ada api penyucian. Saya pernah mengikuti pemakaman orang Katolik. Sebelum dimakamkan masih di rumah ya. Jadi pastornya datang. Mereka akan melakukan api penyucian. Tapi saya tidak ikutin bagaimana cara mereka melakukan api penyucian. Itu dikatakan bahwa api penyucian ini berfungsi supaya dosa-dosa dia di masa lalu itu yang belum diselesaikan itu bisa dihapuskan. Nah, ini pengajaran yang tidak benar. Ketika orang sudah mati, sudah selesai. Makanya ketika kalian masih ada, masih hidup, saat inilah kesempatan untuk kita benar-benar hidup di dalam pertobatan. Dan yang kedua, mereka mulai melakukan penjualan surat penghapusan dosa, yaitu indulgensia. Jadi kalau kamu berdosa, nih kamu beli surat, nanti dosa kamu sudah dihapuskan. Nah, itu adalah hal-hal yang menyimpang dari ajaran gereja ya. Penjualan relik-relik para orang yang dianggap kudus, patung-patung. Nih kudus kamu dijual, kamu mau beli biar kamu dapat berkat. Itu semuanya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ya. Selanjutnya gereja mengeluarkan pengajaran yang tidak alkitabiah, terutama tentang pengajaran transubstansi. Benda bisa memiliki sisi keilahian atau setengah dewa. Wah, ini nggak betul ya. Harus hati-hati. Karena apa? Kita tidak boleh menyembah dewa atau benda apapun yang kita anggap itu lebih luar biasa daripada Tuhan. Ini sesat. Selanjutnya gereja mengalami kemerosotan moral dalam hal kekudusan. Banyak kasus amoral yang dilakukan pimpinan gereja. Gereja hidup dalam praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal-hal inilah yang membuat maka reformasi gereja itu terjadi. Sampai ada satu tokoh reformasi yang terkenal, yaitu Martin Luther. Martin Luther saya tidak perlu jelaskan ya. Dia itu menentang akan hal-hal yang dikerjakan gereja pada saat itu, terutama masalah penjualan surat penghapusan dosa ini. Sehingga Martin Luther ini menuliskan 95 dalil ditempelkan di dinding pintu gerbang gereja All Saints Church. Dia menuliskan hal apa sih yang seharusnya dikerjakan orang Kristen itu untuk mereka diselamatkan, bukan malah surat penghapusan dosa. Sampai akhirnya Martin Luther ini dia tuh dikejar dan bahkan dianggap dia itu menjadi orang yang sesat.
karena dia menentang ajaran gereja. Dianggap dia wah pengajaran kamu ini sesat, dituduh sebagai pengajar yang sesat karena tindakan dari Luther ini. Tetapi kita lihat dari apa yang terjadi, kita balik sebentar ya, kelewat ya. Ketika Luther menentang ajaran gereja saat itu, khususnya mengenai surat penghapusan dosa, dia mulai dikejar-kejar orang. Dia mulai dipersalahkan, dituduh, apalagi sama orang bapak gereja pada saat itu. Martin Luther itu tidak dianggap sebagai orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, kita bayangkan, seharusnya orang-orang yang ketika saat itu mengajarkan hal yang tidak baik, mereka harusnya kembali lagi bercermin kepada firman Tuhan, bahwa yang dikerjakan itu salah. Ya. Selanjutnya, slogan para reformator gereja ada 3. Sola fide, sola gratia, sola scriptura. Sola fide, hanya dengan iman kita dibenarkan di hadapan Tuhan. So please, kamu tuh dibenarkan di hadapan Tuhan bukan karena kamu pintar, kamu hebat, kamu luar biasa, kamu baik, tidak. Baik itu puji Tuhan, sebagai bukti nyata kita ini sudah diselamatkan Tuhan. Sebagai ucapan terima kasih kita melakukan firman Tuhan. Tetapi hanya imanlah yang membenarkan kita di hadapan Tuhan. Terus sola gratia, keselamatan semata-mata tuh hanya karena anugerah Tuhan, bukan hasil usahamu. Sebaik apapun kamu, tidak bisa menyelamatkan kamu. Ada satu agama tertentu, saya sudah tidak usah sebutkan, yang namanya kalau kamu meninggal, kamu berbuat baik, nanti kamu akan direinkarnasi menjadi lebih baik lagi. Kekristenan tidak menerima seperti itu ya. Jadi keselamatan itu hanya anugerah Tuhan. Sola scriptura, hanya Alkitab pedoman kehidupan dan sumber pengenalan kita terhadap Tuhan. Jadi pegang firman Tuhan. Ketika ada ajaran yang tidak benar, kamu tanyakan kepada bapak gereja kamu tanyakan kepada mungkin pembimbing kamu, kepada mem atau siapapun, sehingga kamu tuh cuman benar-benar kita berpegang pada Alkitab. Ya, terakhir tugas. Kembali lagi mengingatkan, tugas ini wajib dikerjakan ya, tidak sulit. Buatlah slogan sebagai komitmen kamu untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Slogan itu kamu hias di kertas HVS, diwarnain, tulisannya mungkin kaligrafi yang indah segala macam, kamu hias, dan tolong kertas itu tidak hilang ya. Nanti itu ketika kamu bisa ke sekolah, itu akan dikumpulkan di sekolah. Sebelum dikumpulkan kamu foto dulu untuk bukti ke mem. Contohnya misalnya seperti ini ya, slogannya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharga, yang berharap padanya. Bukan berharga, berharap ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap padanya. Jadi sebagai komitmen mem, ini contohnya mem ya, bahwa mem itu akan terus berharap kepada Tuhan. Menguatkan imannya mem, bahwa mem itu mau berharap terus kepada Tuhan. Nah, kalian buat slogan kalian. Jangan sama dengan mem ya, harus masing-masing. Bikin slogan kalian. Nah, itu nanti difoto, kirim ke mem. Paling terlambat itu adalah hari Senin depan ya, sebelum pertemuan selanjutnya. Oke. Materi kita sudah selesai ya. Kita melihat tadi PowerPoint materi ya, dan berikut tugasnya. Mengingatkan, jangan lupa tugasnya. Sekali lagi, mereformasi gereja itu bukan hal yang mudah. Gereja itu tidak hanya bicara bangunan, tetapi pribadi kita. Oleh sebab itu, anak-anak kelas 9 belajar juga untuk merubah. Minta Tuhan untuk mampukan kamu merubah karakter dari dalam diri kamu yang tidak keluar dari firman Tuhan ya. Sesuatu yang harus dirubah itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Sifatmu, karaktermu, pribadimu, jadilah menjadi orang yang sesuai dengan firman Tuhan. Oke, puji Tuhan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap sukacita, stay at home. Tuhan Yesus memberkati.